standarnya jelek banget. Dia bilang ini baru ambil mobil ya second. Nah begitu dicoba tes suaranya jelek banget, dan memang kita dengerin itu suaranya mendem dan suara bawahnya cuma di bawah kaki-kaki kita suaranya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks. Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Autosound. Saya Suryadi. Nah, kita kedatangan mobil Toyota Velfire ya. Nah, ini menurut orangnya itu standarnya jelek banget. Dia bilang ini baru ambil mobil ya second. Nah, begitu dicoba tes suaranya jelek banget, dan memang kita dengerin itu suaranya mendem dan suara bawahnya cuma di bawah kaki-kaki kita suaranya, dan itu cuma depan. Kata orang yang duduk belakang lebih parah lagi. Makanya ini orangnya mau upgrade audionya supaya lebih bagus, dan dia pengen suaranya tuh di depan, di dashboard, staging, ada stagingnya, vokal di tengah, bass di belakangnya. Nah, kita akan upgrade ke audionya ke 3-way ya. 3-way itu dari Crescendo, dan speaker tengahnya tentu aja diganti dengan Morel ya Ultra. Nah, penasaran kan seperti apa prosesnya? Yuk kita lihat. Kita lihat juga ini barangnya seperti apa di dalam, speknya apa aja. Nah, saya lihat ini kita pakai DSPN karena yang punya mobil dia nggak mau kelihatan barangnya, hanya tweeter sama meteran aja ya. Semuanya diumpetin, subwoofer powernya juga, dan subwoofernya pasti kelihatan OEM look, rata di belakangnya ya. Depannya 3-way, belakangnya speaker Morel 2-way, kondisi OEM speaker tengahnya. Oke guys, yuk saksikan prosesnya. Sekarang kita lihat untuk proses pemasangan peredam pada bagian pintu. Di sini sudah kita bongkar ya, pada bagian door trimnya, pintunya sudah kita bongkar. Kita mau lihat dulu bahwa asli bawaan mobil ini belum ada peredamnya. Jadi kita akan tambahkan pemasangan peredam. Dan kita lihat juga ini speaker aslinya ini bentuknya oval, walaupun diameternya tetap 6,5 inch ya guys. Tapi mountingnya ini berbentuk oval 6x9. Dan ini kita lihat untuk proses pemasangan peredam pada bagian pintu di lapisan pertama di bagian dalam ini, di mana peredam yang kita gunakan berbahan dari aluminium butirubber, dan peredamnya ini adalah merek Gran Turismo yang memiliki ketebalan 2 mili. Dan untuk proses pemasangannya di sini kita lihat sudah kita roll dengan rapih dan baik ya guys. Untuk sambungan-sambungan peredamnya di sini rapet. Jadi pasang peredamnya kita full dari atas sampai bawah ke sekeliling bodi bagian dalam lapisan pertama ini guys di mobil Toyota Velfire. Dan kita lihat lagi untuk bagian sisi pintu sebelah kiri bagian depan juga kita sama pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam ini dengan menggunakan peredam Gran Turismo. Ketebalannya adalah 2 mm. Jadi lumayan kedap, dan juga hasilnya juga kalian lihat untuk setelah proses pemasangan ini kita roll ya guys peredamnya. Lalu kita lanjut untuk pemasangan lapisan keduanya. Di sini kita roll juga. Dan fungsi pemasangan peredam lapisan keduanya ini membuat pintu mobilnya seakan-akan menjadi suatu box daripada woofernya ya guys ya. Jadi kita lihat di sini untuk proses pemasangannya, peredamnya rapih. Kabel original bond mobilnya kita tidak tanam dengan peredam. Jadi peredamnya benar-benar menempel pada bagian bodi mobilnya guys ya. Rapi seperti ini setelah kita roll, dan peredam ini membentuk bodi dari pintu mobilnya, sehingga efek dari pemasangan peredam ini benar-benar sempurna. Kita lanjut untuk melihat proses pemasangan peredam pintu bagian tengahnya nih guys, dimana peredam pintu bagian tengah juga kita lakukan dengan 2 layer. Pada lapisan pertama di bagian dalamnya ini kita menggunakan peredam yang sama, yaitu peredam Gran Turismo yang memiliki ketebalan 2 mili, bahannya terbuat dari aluminium butirubber, dan ini sangat ringan. Ini setelah kita roll peredamnya, dan memang untuk pemasangan pintu tengah sliding door Toyota Velfire ini lebih rumit
dibandingkan dengan pintu depan ya guys, karena kita harus menonaktifkan sliding door-nya dulu dengan manual, lalu kita pasang seperti ini guys. Kita roll satu persatu pelan-pelan ya guys, sampai benar-benar pedamnya ini menempel ke bagian bodi. Dan hasilnya kalau kalian lihat, setelah proses pemasangan 2 lapis bagian luar dan bagian dalamnya ini seperti ini guys, untuk proses pemasangan peredam pintu tengah di Toyota Velfire ini. Dan kalau kita lihat untuk speaker standar bawaan mobil pintu tengah Toyota Velfire ini dengan ukuran 6,5 inch, bahan rangkai terbuat dari plastik dan juga peppercorn. Untuk speaker pintu tengah di sini menggunakan sistem two-way split, yaitu menggunakan Morel Maximo Ultra dengan ukuran midbass 6,5 inch. Untuk bahannya terbuat dari paper composite cone dan menggunakan ferrite magnet motor. Untuk pasif crossovernya, karena kita bikin two-way pasif, kita letakkan berdekatan dengan midbassnya seperti ini dan kabelnya kita terminal. Lalu untuk penempatan tweeternya kita letakkan di posisi OEM mobil ini. Tweeternya adalah ukuran 1 inch terbuat dari bahan soft dome. Ini adalah Maximo Ultra MK2, pabrikan asal dari Israel dengan merek Morel. Kita lihat sini perbedaan tweeternya sangat jauh ya guys ukurannya. Tentunya hasil suara high frekuensinya jauh lebih detail. Sekarang kita bahas untuk pemasangan speaker pintu depan. Di sini kita buat custom panel dengan menggunakan bahan MDF berwarna hijau, lalu kita bungkus dengan bahan busa ati ya. Dan setelah itu untuk proses pemasangan speakernya, di sini kita kabelnya jalankan baru, lalu kita langsung solder ke bagian terminal speakernya. Lalu kita solasi bakar seperti ini guys, jadi rapi sekali untuk instalasi kabel dari pemasangan speaker pintu depan ini guys. Dan untuk speaker pintu depan ini menggunakan speaker Crescendo Revolution 3 S3 yang dimana rangkanya ini terbuat dari bahan aluminium sasis dan magnetnya ini terbuat dari bahan ferrite magnet ya guys. Yang dimana ukuran 6,5 inch ini cone-nya terbuat dari bahan paper cone. Jadi dengan karakter peppercorn ini bassnya akan jauh lebih terasa dan lebih galak ya guys dibandingkan dengan bahan speaker atau bahan speaker mid bass pada umumnya ya guys ya. Dan ini adalah proses untuk pembuatan custom pilar, karena mobil ini speaker depannya menggunakan dengan sistem 3-way aktif. Ini adalah pilar aslinya yang dimana kita cetak dengan menggunakan bahan fiber, lalu kita tambahkan nempul supaya pilarnya ini jauh lebih kokoh dibandingkan pilar aslinya. Dan kita selalu menggunakan cetakan pilar seperti ini sehingga tidak merusak asli bawaan mobilnya. Apabila mobilnya mau dikembalikan standar, itu tidak masalah guys. Dan kalau kalian lihat ini sudah kita proses angle, kita ukur dengan posisi duduk pengemudi dan kita sesuaikan angle-nya. Hasilnya seperti ini. Dan finishing dari custom pilar A ini kita bungkus dengan bahan vinyl MBTEC. Lalu untuk proses pemasangan midrange dan tweeternya kita menggunakan baut L seperti ini guys, jadi lebih kuat dan paten. Untuk spesifikasi midrange-nya ini ukurannya adalah 2,4 inch terbuat dari bahan peppercorn dengan concave paper dasket, ferrite magnet dan aluminium sasis. Untuk tweeternya adalah ukuran 1 inch terbuat dari bahan soft dome. Kita lanjut lagi setelah melihat instalasi dari speaker, kita lanjutkan untuk proses pembuatan box subwoofer, yang dimana box subwoofer ini kita letakkan di bagian bagasi mobil Toyota Velfire ini, karena masih ada tempat yang luang di sana ya guys. Kita manfaatkan untuk pembuatan box subwoofer yang dimana kita bikin dengan sistem shield, bahannya terbuat dari MDF full 18 mili ketebalannya. Dan subwoofer yang kita gunakan berukuran 10 inch, yaitu menggunakan subwoofer Rainbow Soundline Series SL-SW10D4 dengan kapasitas power 200 watt RMS, double voice coil. Subwoofer ini mampu mengisi suara low frekuensi dari sistem audio Toyota Velfire ini. Dan sekarang kita lihat untuk proses instalasi dari power amplifier dan DSP yang dimana kita letakkan di bawah kursi bagian depan ini. Mountingnya kita buat dulu dari bahan kayu MDF, kita bungkus dengan bahan karpet. Lalu penempatan power amplifier monoblock dan DSP-nya kita baut ke bagian mounting kayu MDF tersebut sehingga benar-benar rigid untuk pemasangan power amplifier dan DSP-nya ini guys. Dan sistem audio ini adalah dengan speaker depan sistem 3-way aktif. Untuk speaker pintu tengah adalah 2-way pasif. Jadi kita menggunakan DSPM merek Gorhon DSPA 810 Pro.
di mana ini adalah 8 channel power amplifier dengan memiliki daya 4x60 watt di kelas AB dan 4x80 watt di kelas D. Juga sudah diperlengkapi prosesor DSP dan juga ada Bluetooth playernya guys. Lalu untuk bagian monoblock subwoofernya di sini menggunakan Power Rainbow Experience Line ELM 1200 dengan daya 1200 watt di 1 ohm. Baby, we could strip it down. We could take it back to basics. Baby, we control the sound. We could make it wake the neighbors. But baby, let's be quiet now. Reach out, pull down on the faded. We don't have to get so theatrical, 'cause you know even simple can be special. We don't have to get loud to lose it. All we need is just me and you. We don't have to scream out to prove it. We could keep it all on acoustic. Ooh, keep it all on acoustic. Ooh, if you keep it all on, let me see the real you. Baby, take off all your makeup. Undress me to the naked truth, until we're both uncomplicated. 'Cause all the things we wanna do are so much better when we're naked. We don't have to get so.谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？如果女人总是等到夜深，无悔付出青春，他就会对你真。是否女人永远不要多问，她最好永远天真，为她所爱的人。